kau jangan sekolah di ini, jangan sekolah asal nanti. Enggak kan? No comment. Rekaman 2 kali nggak laku, ya kan? Makanya saya frustrated, nggak mau. Itu dunia tarik suara betul-betul saya tinggalin. Saya udah nggak mau mikir, pokoknya gue nggak akan bakal jadi penyanyi. Gue mau bikin horor gitu. Nah, gue jadi apanya dong? Lu jadi setannya juga, katanya. Tersinggung lagi. Enggak, ini bener-bener. Lu kok nggak percaya nih kartu nama gue? Tau nggak tuh bapak siapa? Produsernya. Jadi artis yang wah, akhirnya saya pernah kejebak dalam dunia star syndrome. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com. Kali ini saya akan menginterview atau mendalami kehidupan seseorang, dan dia adalah artis yang sudah malang melintang ya. Malang melintang itu. Ya, itu Bapak, panggilnya Bapak ya, Pak? Boleh. Boleh. Malah Bapak, udah kakek-kakek sekarang. Bapak Oji Saputra. Yeay. Di depan kita ada Bapak Oji Saputra ya. Terima kasih. Bang, tapi biasanya dipanggil Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kawan lama. Ya. Kita berkawan sudah lama kan? Lama gitu. banget. Lama banget ya kita kan Bang Oji ya. Cuma nasi beda. Bang Oji ada terus gitu. Sama juga Abang juga, walaupun di tapi ada terus juga. Bang Oji Saputra, Simanis Jembatan. Simanis Jembatan Ancol. Jembatan Ancol. Ya. Bang Oji, ini kali ini kita akan mendalami kehidupan Bang Oji ya. Oh gitu. Dari sisi keartisan, dari sisi keahlian, dari sisi macam-macam. Dari segi mana sisi dari ya? Mana sisi ya? Tadi jujur aja waktu saya diundang ke sini, saya dipanggil seorang Dioli, Pak. Aduh, gue salah apa ya? Takut punya masalah. Bang Oji. Ya. Bang Oji ini lahir tahun berapa sih? Saya kelahiran 62. Tahun 1 Desember 62 Medan. Bintangnya Sagittarius ya. Iya. Kayaknya kita satu bintang ya. Bintangnya ada itu. Iya, kita satu bintang ya. Satu bintang iya, kita. Makanya. Kalau saya kan 13 Desember. 13 Desember ya. Bang Oji satu bintang ya. Satu bintang. Nah, ini pemirsa, ini Bang Oji ini banyak kita tertarik dengan sejarahnya Bang Oji ini dari Medan, di Medan ya. Sampai sekarang ini sampai masih eksis sebagai artis sampai sekarang ya. Bang Oji boleh cerita nggak sejarah latar belakang Bang Oji secara lengkap ya? Iya. Apa kehidupannya yang kemudian menarik, kemudian bisa menjadi pelajaran buat pemirsa. Ya mudah-mudahan ya bisa jadi jadi inspirasi anak-anak muda ya. Terutama anak-anak rantau. Gini Bang, sebenarnya kenapa saya juga antusias pengen cerita mengenai saya masa lalu gitu ya kan. Supaya gini, anak-anak daerah, terutama anak Medan gitu, itu mereka kurang struggle sampai di ibu kota gitu. Karena di Medan tuh kan kehidupan enak. Jadi begitu dia hijrah ke Jakarta, nggak cocok dirasa, terus dia udahlah balik aja ke Medan. Nah suka gitu, suka belum perang udah kalah duluan gitu. Biasanya kayak gitu. Ini banyak contohnya ya. Iya. Bang Oji asli dari suku mana? Kalau saya ini separuh Aceh, separuh Medan. Jadi nenek tuh Nasution, kakek Aceh. Kakek tuh orang Lele. Kakek saya tuh dulu pahlawan ya, pahlawan kemerdekaan juga gitu. Karena dia tuh mata-mata untuk Belanda, tapi dia musisi. Mata-mata untuk Belanda? Iya, enggak mata-mata untuk ini Belanda gitu. Oh, dari mata-mata Indonesia gitu. Kaum Indonesia tapi mau mata-matai Belanda. Dia tuh musisi. Jadi dia salah satu pemain biola di grup orkestranya Belanda gitu. Kakeknya Bang Oji. Kakek saya. Boleh tahu namanya siapa? Haji Teguh Muhammad Usman. Al Muhammadi. Haji Teguh Muhammad Usman Al Muhammadi. Karena Muhammadi itu dia dulu salah satu tokoh Muhammadiyah juga. Iya, gitu. Tapi asli Aceh. Aceh, Olele. Olele ya. Memang lahir di Aceh, besar di Aceh, jadi ini ya. Iya, gitu. Termasuk juga saya kecil di Aceh. Di Aceh ya. Saya dari lahir kan umur sebulan dibawa ke kampung, ke Banda Aceh. Oh, lahir tahun 62 itu. Umur sebulan dibawa ke Banda Aceh. Jadi saya dari tahun 62 itu sampai tahun 75 tamat SD saya di Banda Aceh. Sampai tahun 62 sampai tahun 75 saya di Banda Aceh. Tinggal di Banda Aceh. Tinggal di Banda Aceh. Terus tahun 76 saya hijrah ke Jakarta SMP. Terus karena dulu kan biasalah remaja kan bandel gitu ya kan. Akhirnya
bandel, nggak pernah sekolah, males gitu. Tahu disco kan, zaman dulu kan zaman disco tuh ya kan. Ke Jakarta pas SMP. SMP tahun 76. 76 ya. Jadi itu nggak sekolah tuh di Jakarta. Tinggal sekolah di mana? SMP. Nah, saya tinggal tempat tante saya, mamanya Astri Ivo. Oh, Astri Ivo artis juga ya. Itu kan sepupu saya kan, mamanya tuh kan adik ibu saya ya kan. Ya. Nah, saya tinggal sama beliau. Terus di situ kan perempuan semua. Perempuan semua, ada 10 perempuan, 1 laki-laki. Ya, itu Bang Uzi. Bukan, ada anaknya 1. Anaknya 1. Itu masih kecil juga. Terus, nah tambah saya 1. Jadi saya di situ nggak ada teman sebenarnya. Makanya kenapa saya nggak betah. Makanya kenapa saya bandel. Cuman saya ada bandel dulu diem-diem. Ya. Muke saya ini kan muke nipu nih. Tukang tipu. Karena orang kalau saya bilang saya bandel tuh orang nggak percaya gitu loh. Ya. Karena memang waktu sekolah kayak sekolah gitu ya kan. Ya. Tapi saya nggak pernah sekolah gitu. Main gitu ya kan. Itu di Jakarta di mana Bang Uzi tinggalnya? Di Tebet. Di Tebet. Ya, Jakarta Selatan. Di Sarjo, ya? Dr. Sarjo. Jalan Sarjo ya. Sarjo rayanya itu. Ya, kan dulu masih sepi juga Jalan Sarjo kan. Iya, kan masih banyak pohon-pohon ya. Iya, gitu. Dan itu lagi. Lanjut. Saya tinggal di situ terus karena nggak pernah sekolah, nggak pernah, akhirnya kan pas giliran bagi rapot. Nah, mulai tuh saya panggilnya Mami kan. Mami Ivo langsung, "Mana rapot kau?" "Ai, mati." Udah. Maminya Astri Ivo. Maminya Astri Ivo. "Mana rapot kau?" Ya kan. Dia kan orang yang galak. Kita walaupun itu Astri Ivo udah bintang terkenal, tapi kalau misalnya subuh nggak bangun tuh kita disiram juga, disabet juga gitu. Jadi orangnya memang galak terus tapi penuh kasih sayang gitu. Terus betul-betul nah saya tuh bisa mandiri tuh dari almarhum gitu loh. Karena dia ngajar tentang kemandirian. Karena dia kan anaknya banyak tuh. Anaknya banyak terus kita tuh dijatahin gula, sabun, kayak sabun cuci apa itu ini cukup sebulan. Kan anaknya banyak kan 10. Ya, jadi 10, kita jadi kita kayak anak kos gitu loh. Dan ini cukup nggak cukup sebulan. Jadi udah biasa dari kecil tuh biasa memaintain sendiri-sendiri ya. Nah, gitu. Jadi akhirnya karena saya takut, akhirnya saya kabur ke Medan lagi. Pulang ke Medan. Ke Medan karena nenek di Medan. SMA. Oh, pas SMA? Iya. Saya kabur ke Medan. Karena emang nggak pernah sekolah itu. Pas SMA tuh yang bandel. Jadi SMP tapi lulus SMP? SMP. Di Medan apa? Di Jakarta. Oh, tapi ya, pernah... 115, SMP 115. Jadi Bang Uzi ini alumni dari 115. SMP 115. Iya, Tebet ya. Sampai sekarang SMP-nya masih ada? Masih ada. Malah tambah jaya kok saya lihat. Dulu kan SMP-nya nggak terlalu terkenal gitu ya kan zaman saya dulu. Nah, akhirnya saya pulang ke Medan gitu. Kan di Medan ada nenek ya kan. Saya pikir saya sama nenek siapa yang berani marahin kan gitu ya kan. Akhirnya saya ke Medan. Nah, di situ saya mulai karir ini nyanyi. Pas SMA. SMA mana Bang Uzi di Medan? Saya SMA-nya Prayatna. Sebentar, SD di mana Bang? SD Banda Aceh. Banda Aceh namanya? SD Persit. Masih ada? Masih. SD Persit Banda Aceh ya? Banda Aceh Nesu. Masih ada. SMP 115. Ya. Negeri. SMA di Prayatna. Masih ada juga? Masih. Wow. Itu sekolahnya tuh di Tembung malah. Nah, tapi sekarang Tembung udah hebat. Ya. Tahun berapa itu Bang Uzi? Tahun 80 sampai 82. 83. Ya. Jadi lulus SMA 83. Ya, gitu. Baik, cerita Bang Uzi. Nah, jadi saya karirnya itu mulai dari Medan dulu nih. Ikut bintang radio. Bayangin ya, saya tuh harus bertanding dengan Medan tuh kan gudangnya penyanyi kan, apalagi orang-orang bermarga Batak itu kan suaranya kan ganas semua ya kan. Nah, di tengah-tengah tuh nyempil Oji Saputra ya kan. Saya nggak tahu ya. Maksudnya gini ya, alhamdulillah kehidupan saya tuh kok mulus-mulus aja gitu. Jadi saya ikut bintang radio ya kan. Sementara yang saya hadapi tuh semua penyanyi singa panggung semua gitu ya kan. Nyempil saya tuh. Udah gitu saya nyanyi pakai salah pula lagi ya kan. Tapi waktu tingkat remaja tuh saya bisa juara 3 awalnya. Juara 1, juara 2 dan juara 3. Juara 3 ya kan. Terus tahun depannya lagi saya ikut lagi tingkat dewasa. Sama juga kejadiannya. Saya ini kan orangnya paling suka lupa hafal lirik kan. Iya. Nah, kalau udah diprotes habis itu. Iya. Kok bisa saya juara 2 gitu loh. Udah kan? Iya. Sehingga heboh tuh di Medan. Di kota Medan ini. Kota Medan. Bayangin penyanyi semua bagus-bagus, saya bisa ngalahin penyanyi itu, saya bisa juara 2. Masih SMA. Umur berapa tuh Bang Uzi? Tahun 82 ya 19 tahun lah gitu. 19 ke 20 tahun. Ya, gitu. Begitu lagi akhirnya mulai saya nggak betah di Medan. Maksudnya gini, kok saya gini-gini aja ya. Pengen ngembangin karir di Medan ya kan. Saya pengen ngembangin karir.
harusnya di Jakarta ya kan. Nah, saya keingetan lagi, saya mesti balik lagi ke Jakarta gitu ya kan. Balik lagi ke Jakarta, saya mulai ditangkap lagi sama tante saya. Ya, naik apa ke Jakarta ini? Kemarin itu naik kapal, naik Tampo Mas. Nah, gimana tuh ceritanya? Balik lagi minta persetujuan orang tua kan di Medan kan? Orang tua saya kandung sih, iya terserah lu deh gitu. Dia udah nggak bisa ngomong lagi ke orang tua saya. Cuman kalau mamanya Asti tuh memang galak ya kan. Mamanya orang tua Astri saya tuh kan, ya? Kok ibu saya tuh memang orangnya tuh memang ibu banget gitu ya, terserah lu maunya apa gitu. Kok ayah saya tuh ya gimana baiknya aja gitu. Pokoknya saya tuh diberi pilih lebih boleh pilih suka hati lu deh gitu. Kan. Akhirnya saya balik ke Jakarta, ketahuan saya di Jakarta, saya ditangkap lagi nih. Disuruh kuliah. Naik Tampo Mas. Naik Tampo Mas. Tampo Mas 2, Tampo Mas 1. Tampo Mas 2. Kok enggak Tampo Mas yang kelelep tuh apa? Tampo Mas berapa tuh? Yang kebakaran itu ya, Tampo Mas 2. Tampo Mas 2 ya kan. Itu enggak lama kemudian tuh dia kelelep itu pokoknya kejadian itu. Di mana? Di daerah Makassar ya iya, apa? Sebelum Makassar itu jauh Makassar itu. Itulah. Iya. Nah, udah gitu lagi, tahun saya tangkap lagi disuruh kuliah. Saya nggak mau. Pokoknya otak saya tuh udah nggak mau sekolah. Gimana mau sekolah ya? Soalnya saya tuh lulus SMA dengan angka yang pas-pasan. Program IPA IPS itu. Dulu IPA. Oh, IPA. Udah masuk sekolah itunya IPA. Soalnya memang di sekolah itu nggak ada IPS-nya. IPA semua. IPA semua gitu. Karena dulu sistemnya kalau nggak naik kelas, lu keluar. Gitu sekolah itu. Ya gitu. Saya kan nggak mau kuliah kan. Akhirnya saya kabur. Tau nggak Bang? Itu kabur. Orang kan kabur tuh kepengen hidup senang kan. Iya. Kok saya pengen tahu hidup susah tuh kayak apa sih? Jadi kabur dari rumahnya Astri Ivo. Iya. Bayangin saya rumah kayak istana, terus saya tiap bulan tinggal begini, ya kan? Itu kan semua pada ngasih tuh, apalagi Astri Ivo tuh lagi terkenalnya. Pada saat itu ya. Terus kakak saya Nada itu lagi terkenal, apalagi Mami Ivo tuh penyanyi paling terkaya dulu. Oh iya penyanyi. Penyanyi paling terkaya. Iya. Astri Ivo. Iya, itu kan legend. Iya. Dia itu dia kok Titiek Puspa dia terusin dia punya karir. Mami Ivo tuh dia ke bisnis. Namanya siapa itu? Mami Ivo Nila Krisna. Ivo Nila Krisna. Itu penyanyi legend Indonesia. Dan dia itu adalah artis pertama kali yang go internasional. Gitu. Dia dikontrak sama label Philips ya di Belanda. Nah, gitu saya balik lagi, saya kabur lagi. Orang kan saya pengen tahu hidup susah itu kayak apa sih gitu ya. Jadi saya mulai hidup itu dengan tinggal di gang becek sempit. Saya kontrak itu? Di daerah Sarjo juga, tapi masuk ke dalam gitu, Menteng Dalam. Oh, Menteng Dalam. Iya. Nah, udah kayak gitu, udah saya tuh sampai di rumah tuh sampai nggak ada air gitu, mandi nyuci di masjid. Pernah saya lakonin. Mandi nyuci di masjid. Karena nggak ada air di rumahnya kan. Di kos-kosan ini? Bukan kontrak. Kontrak kan? Iya. Nah, cuman saya waktu itu agak sombong dikit. Walaupun saya waktu rumahnya jelek, tapi karena saya nggak bisa kerja, jadi saya tetap pakai pembantu gitu. Ya kan, soalnya nggak bisa nyuci, sampai sekarang nggak bisa nyuci. Nah, akhirnya, tiba-tiba nongol nih, teman saya satu, orang Medan juga. Dulu waktu zaman Bintang Radio, waktu tingkat remaja, dia juara 2, namanya Merdi Siombing. Merdi Siombing. Sekarang dia udah jadi desainer terkenal banget. Dan dia tuh ya hebat lah sekarang. Masih gitu. Berhubungan ya tetap. Sampai sekarang. Saya kok sama teman-teman sampai sekarang walaupun sampai detik itu teman saya tuh bisa dihitung dengan jari gitu. Iya. Bertambah enggak tapi berkurang iya gitu karena udah ada beberapa orang yang meninggal kan. Nah, gitu. Jadi dia juga gitu luntang-lantung. Kok kenapa? Saya bilang gitu. Aku udah keluar dari UI. Dia kan UI dulu kuliah. Kuliah di UI tadinya. Di sastra Jepang. Lulus. Dia belum, masih tingkat-tingkat pertama gitu deh. Dia keluarlah dari dia drop out karena nggak sanggup untuk bayar kuliahnya. Terus kok di mana? Aku bingung mau pulang, aku malu katanya ya kan. Mau pulang malu, nggak pulang aku ya udah kau tinggal sama aku aja, kita tinggal bareng. Yang penting kita ya mau susah bareng lah gitu. Nah, di situ kita mulai dia kan juga penyanyi juga kan. Nah, jadi kita mulai tuh ngamen duet sana duet sini ya kan. Dulu kita duetnya namanya Loro berdua. Lucunya pernah nih kejadian ya. Pertama kali nyanyi di Taman Ria Monas, ya kan. Begitu dapat honor tuh seneng banget kan. Terus beli ember, beli sapu, beli segala macam ya kan. Pulangnya naik bus bawa ember. Terus orang yang di dalam bus, loh ini kan yang nyanyi tadi kan. Tapi kok dikenang sekarang tuh seru gitu loh Bang. Maksudnya
apa ya, memori itu apa indah banget gitu loh. Jadi kok hidup ini kok kita tergantung kita, kalau kita bikin susah ya susah, kalau kita bikin seneng ya seneng. Padahal zaman itu saya lagi susah tuh kan. Nggak maksudnya ya duit seadanya gitu. Nah, udah gitu lagi kita kan kabur mesti makan. Makan kan harus kerja. Kerja apa gitu ya kan? Mikir gitu ya. Oh, karena kan lingkungan saya banyak perempuan kan. Coba saya ngelamar ke salon deh gitu. Ini di Menteng Dalam kan? Di Menteng Dalam. Ya. Akhirnya saya ngelamar ke salon, diterima, ditanya tuh, kamu bisanya apa? Nggak bisa apa-apa, Bu. Ya udah kamu cuci-cuci rambut dulu deh, kata kayak gitu. Ya udah saya mulai karir dengan cuci-cuci rambut orang dulu ya kan. Di salon. Iya. Di salon, ya? Lumayan Bang, dapat tipnya 300, 500 gitu. Rupiah. Nah, Pada waktu itu segitu ya. Nah, itulah buat makan hari-hari. Kalau gaji saya tuh waktu itu 150.000 rupiah. Ya kan. Nah, itu gaji saya tabung. Saya tabung. Pokoknya, nah di situ saya mulai menata hidup saya gitu ya. Maksudnya tahu prihatin, tahu begini, tahu maksudnya. Ini sama Bang Merdi Siombing. Iya berdua. Berdua di tapi dia beda ini. Dia nggak ke situ passionnya gitu. Ya, passionnya nggak ke situ. Nah, so Merdi ini lain lagi nih. Jadi dia itu kan saya lihat, aku inilah katanya cariin kerja. Ya, waktu itu kan saya punya sepupu, kakaknya Astri namanya Baby, itu kan kawin sama adiknya desainer terkenal, namanya Cosilatu, ya kan. Nah saya bilang, Bob, boleh nggak si Cosilatu Merdi kerja sama Cosilatu gini. Saya bilang kayak gitu. Oh ya udah boleh. Akhirnya Merdi kerja nah itulah Merdi mulai karirnya di bidang desain ya kan. Sama Cosilatu ya. Jadi dia kerja di sana, saya kerja bagian rambut gitu ya kan. Nah itu Bang, uang gaji saya tabung gitu ya kan. Saya tabung, saya kumpulin. Akhirnya saya sekolah di sekolah tata rias wajah dan rambut, gitu ya kan. Nggak usah dibilang ya di mananya ya, nanti jadi promo. Nah ya alhamdulillah. Di mana itu Bang, sekolah tata riasnya? Saya tata rias di Marta Tilar. Nah itu disebutin. Oh boleh ya, nanti ditet gitu ya. Sama rambut juga di Rudi Adiswarna. Rudi Adiswarna, dua yang Marta Tilar emang sudah terkenal. Rudi Adiswarna juga terkenal. Jadi memang udah nggak apa-apa lah disampaikan gitu. Terus, nah itu kan akhirnya Bang, mulai tuh riasan saya dipakai untuk iklan, untuk saya film yang nggak mau, karena bayaran tukang rias di film tuh murah zaman itu, saya nggak mau, karena saya pikir gini, saya sekolah sampai tahunan gitu ya di mana tuh di sekolah tata rias gitu, dibayar murah saya nggak mau gitu, nggak sesuai dengan capeknya saya ini kan. Akhirnya mulai tuh tata rias saya dipakai untuk iklan, untuk majalah, untuk segala macam. Ya alhamdulillah. Uangnya itu dulu kan saya dilarang banget kan menjadi penata rias, ya kan, apalagi keluarga, apalagi ya atau sendiri kan, kau jangan sekolah di ini, jangan sekolah salon nanti jadi enggak kan? No comment. Jadi Bang, alhamdulillah maksudnya ya, saya tunjukin gitu loh, maksudnya uang dari kerja itu saya bisa bantuin keluarga bantuin adik-adik gitu kan. Itu tahun berapa itu Bang Oji? Tahun 84 85 ya. Karena gini Bang, sebelum tahun 84 itu juga saya juga pernah rekaman. 2 kali bikin album. Itu nggak laku Bang. Nggak laku. Apa kemungkinan mesti pakai rambut kali ya, jangan pakai rambut. Emang dulu Bang Oji penampilannya sama kita rambutnya kriwil juga. Kribo. Kribo, iya. Panjang rambutnya itu ya. Enggak, ya seginilah kayak Ahmad Albar gitu. Kayak Nah, modelnya kayak gitu ya kan. Jadi rekaman 2 kali nggak laku ya kan, makanya saya frustrated, nggak mau, itu dunia tarik suara betul-betul saya tinggalin, saya udah nggak mau mikir, pokoknya gue nggak akan bakal jadi penyanyi deh gitu. Traumatik lah ya, karena nggak laku. Dan saya nggak bercita-cita jadi artis lagi, udah nggak gitu, karena kan saya cuma berharap jadi penyanyi kan, gagal gitu. Kalau dunia film saya nggak berani mikir gitu loh, nggak akan mungkin bisa main film kan gitu. Akhirnya mulai tuh riasan saya dipakai sana, dipakai sini. Nah pada suatu hari saya tuh salah gunting rambut, kesel kan, botakin aja sekalian gitu. Jadi Bang Oji ini salah gunting rambut. Iya. Yang motong siapa nih? Jadi waktu itu saya ke salon, saya minta tolong dipotongin, salah somplak-somplak gitu loh, kesel kan. Akhirnya saya kesel, saya botakin aja sekalian gitu. Bang Oji sendiri yang botakin? Iya, pakai silet gitu. Sampai sekarang masih saya sendiri. Itulah awal mula kenapa Bang Oji penampilan seperti sekarang ya. Iya, salah gunting rambut. Tapi
bisa tumbuh lagi kan rambut ini kan seharusnya? Tadinya bisa, sekarang ini kan udah bolong Bang. Karena tiap hari digundulin lama-lama ya nggak tahu ya. Sininya aja yang ini udah kayak profesor. Nah akhirnya. Ini awal mula tuyul ini. Nah jadi gini Bang. Jadi waktu itu saya lagi ngerias Yuni Syara waktu itu. Yuni Syara? Di Bali. Tahun berapa itu? Tahun 91. Oh 91? Iya 91. Berarti Bang Oji 91 juga belum ada yang kenal ini ya? Belum. Nah, lanjut Bang Oji. 91. Terus saya mesti dandani Yuni Syara waktu itu di Bali. Kan lagi botak tuh. Nah lagi botak terus tiba-tiba ada bapak-bapak nih. Lewat tuh kucur ya kan. Dia lihat saya senyum-senyum. Tahu sendiri kan orang botak kan sensitif. Ini pasti mau ngetawain gue nih. Ya kan? Gitu. Terus saya tahu sendiri kan darah medannya keluar. Pak dari tadi ngeliatin gue kenapa emang? Ya gue udah panas gitu kan. Marah lah Enggak katanya. Lu mau nggak main sinetron? Enggak bisa. Wah ini ngedek nih kan. Enggak bisa gitu. Saya gituin dia. Padahal lagi sama Yuni Syara kan? Iya, saya lagi ngerias. Dia ngeliatin gitu loh. Dia kan, ayo dong coba. Nggak bisa. Saya bilang kayak gitu lagi ya kan. Udah, lupain. Nah, kapan waktunya tuh saya ke ngerias apa namanya tuh Sundari Sukoco. Ya di TVRI. Iya. Roncong. Saya kan dulu saya suka bikin sanggulin dia kan dulu. Nah terus tuh bapak datang lagi, ketemu lagi di TVRI coba. Ini bapak kok nongol lagi gitu ya kan? Kok bisa tahu saya di sini? Ini? Gimana mau nggak main sinetron? Enggak, saya bilang gitu. Nggak bisa, saya bilang kayak gitu ya kan? Orang memang nggak bisa ya kan? Udah dong. Saya berprasangka tuh gitu, pasti dia ini mau ngeledek saya kan gitu. Nggak bisa, saya bilang gitu. Saya cuekin ya gitu kan. Udah, nggak ada lagi kejadian. Nah, ketiga kalinya saya lagi ngerias almarhumah Mbak Emilia Contessa. Ya, itu di Puncak. Daerah Puncak. Bogor ya, kabupaten ya. Iya, di Puncak. Nah, tahu tuh apa datang lagi. Ketiga kalinya. 3 kali. Tapi sama sutradara Frankie Rory Pandey. Ya. Saya ngeliat, ini beneran dia ada orang film gitu. Saya bilang, nah mulai dong pencitraan. Saya kan biasa dong. Ternyata ini kayaknya orang film ini. Ya kan. Bener nih kayaknya ya kan. Karena kala itu kan Frankie Rory Pandey siapa yang nggak tahu ya kan. Sutradara dan terkenal. Ini bareng Bapak ini nih. Bareng. Siapa Bapak itu? Nah, terus kan gimana katanya. Mau nggak main sinetron? Mulai dong mencair. Karena ada Frankie Rory Pandey itu ya kan. Emangnya Pak mau bikin sinetron apa Pak? Gue mau bikin horor gitu. Nah, gue jadi apanya dong? Lu jadi setannya juga katanya. Tersinggung lagi. Enggak, ini bener-bener. Lu kok nggak percaya nih kartu nama gue? Tahu nggak tuh Bapak siapa? Produsernya. Ternyata bosnya. Iya, produsernya. Pandai juga. Bukan. Yang Bapak itu yang ngajak itu produsernya. Bapak yang ketemu saya di Bali, yang ketemu yang di TVRI, itu adalah produsernya. Dari namanya Bapak Heri Topan, yang bikin Heri Topan Intersit. Itu yang bikin Si Manis. Dia produser dari film Si Manis. Si Manis ini. Gue percaya ini kata ini. Besoknya saya datang dong ke kantor. Bener. Diundang ke kantornya. Iya, disuruh ke kantornya. Aku nggak percaya kamu datang nih kartu nama saya. Baca Heri Topan, ya kan? Wah bener. Akhirnya saya datang. Nah itulah saya ketemu. Terus saya di tes makeup dulu. Tadinya tes makeup. Di make upin gitu untuk make up ininya kan make up Si Manis. Nah nggak lama kemudian Dia Permatasari muncul. Dia Permatasari itu baru yang datang dari Solo, yang Solo banget, yang sopan gitu ya kan. Ini kenalin dia, ini nanti pasangan main kamu gitu. Si dia ngelirik aku yang kayak jijik, yang geli. Karena kan muka aku kan di make upin kuning segala macam kan waktu gitu. Itu sudah di make up. Apa hijau kuning gitu ya kan. Terus sama kuku panjang-panjang kan gitu. Si dia kan apa gitu. Padahal Dia Permatasari jadi setan juga kan? Iya, sama dia kan jadi Si Manisnya kan? Oh, iya. Gitu. Akhirnya itu, tapi saya banyak itu sih dia tuh yang polos, tapi saya mikir gini, wah ini nggak bisa nih kok diajak main bareng kayak ini, mesti gua ajak ngomong kotor dulu nih. Iya. Aduh, dosaku banyak banget. Si dia aku ajarin ngomong kotor. Tahun berapa itu Bang Oji? Tahun 92. Sudah ketemu Dia Permatasari. Iya. Dia tuh kan waktu itu kan dia pemenang wajah Sampul kan. Dia manis banget kan, memang cocok jadi Si Manis. Dan sampai sekarang kok saya bilang ya, belum ada yang bisa menggeserkan kedudukan si dia sebagai Si Manis itu. Si Manis Jembatan. Dia tuh memang pas banget gitu ya kan. Akhirnya gini, saya main di Si Manis itu, aduh Bang, jujur aja Bang ya, honornya kecil banget.
Ya. Bayangin, saya sekali ngerias zaman itu pengantin itu udah 500.000 rupiah. Ya. Nah itu saya main di situ sinetron 3 episode saya dibayar 550.000. Itu satu episode itu bisa 10 hari loh. Ya. Jadi 3 episode itu hampir sebulan. Ya. Segitu mana cukup ya kan? Ya. Nah itu ada 6 episode saya main itu. Aduh, nggak mau lagi deh, saya kapok banget. Maksudnya, aduh nggak lagi deh mau main sinetronnya kan. Soalnya hepengnya tuh sendiri kan kecil banget ya kan. Nggak mau lagi. Ada tawaran lagi setelah itu. Saya nggak mau. Ini udah 3 episode berjalan. Enggak, 6. Ada sinetronnya masuk ke TV. Iya, waktu itu kan di RCTI. Ya. Tayang. Itu sinetron pertama, Bang. Horor pertama, ya kan. Nah, dari selesai syuting sampai tayang itu kan masanya 7 bulan. 7 bulan kan. Ada juga tawaran untuk main sinetron. Saya bilang nggak mau. Ya, jangan sekali-sekali ngajak saya main sinetron karena duitnya kecil. Sorry ya. Gue nggak main sinetron nggak apa-apa, duit gue lebih besar, lebih bayar lagi ngerias tuh lebih gede daripada main sinetron. Ya, lebih bagus ngerias daripada ini kan. Apalagi saat itu saya lagi terkenal banget karena semua artis tuh hampir rata-rata artis tuh saya ngeriasin kayak Endang Estorina, terus adiknya Rati Purwasi, ya kan, terus Ruth Sahanaya, Elva Singer, terus lagi Berlian Utawur, pokoknya banyak deh. Banyak artis banyak banget artis-artis yang terakhir terkenal. Siapa itu yang di rias itu, Bang Uci? Artis terakhir siapa yang di rias? Maksudnya? Yang ngerias artis kan? Saya yang... Ya kan Bang Uci yang rias. Iya. Siapa artis terakhir yang Abang rias ini? Banyak deh, Yuni Syara, Krisdayanti. Yang paling terakhir? Oh, ingat nggak? Itu ada ceritanya. Makanya Bang, kan saya bilang sama Abang tadi kan, saya udah nggak mau jadi penata rias lagi. Kenapa? Karena saya sakit hati. Dulu saya menjadi penata rias itu kan sekolah sampai setengah mampus gitu ya kan. Zaman itu memang struggle banget kan. Pulang kerja malam terus naik bus ke Marta Tilaar, Kudiari Suwarno kan kedua tempat tuh kan. Saya bawa gembolan dua. Itu Bang sebenarnya bisa sewa loker tuh kan. Dulu sewa loker tuh 25.000 Bang. Bagi saya tuh mahal banget gitu loh. Jadi mending saya tenteng-tenteng tuh. Sini obat keriting, sini sanggul gitu loh. Ya kan? Nah, nah sekarang saya ngeliat dari perjuangan saya itu, melihat keadaan sekarang ini ya. Saya tuh sakit hati Bang, gitu loh. Masalah tata rias tadi kan? Iya, maksudnya gini, orang nonton aja di YouTube atau apa udah jadi penata rias. Cepet banget mendeklarasi dirinya tuh makeup artist, gitu loh. Mua gitu ya kan. Saya sakit hati gitu. Makanya kenapa saya tidak mau jadi penata rias lagi. Itu salah satunya gitu. Nah, tiba-tiba lah pada suatu hari ini saudara-saudara sekalian, seorang Diolipa mau bikin video klip. Saya melanggar sumpah saya sendiri. Akhirnya saya jadi merias seorang Diolipa bikin video klip dan berapa kali konser ya. Tapi kenapa saya mau? Karena saya dibayar mahal. Tapi itu yang terakhir ya Bang Uci ya. Yang terakhir itu ya. Itu yang terakhir. Nah, sekarang balik lagi ke Si Manis Jembatan Ancol. Jadi setelah masa penayang itu kan 7 bulan tuh Bang. Saya udah nggak kepikiran mau main sinetron, udah kapok gitu ya kan. Jadi tiba-tiba itu sinetron ditayang tuh bombastik banget kan. Di RCTI? RCTI. Itu meledak banget. Itu bisa jalan tuh sampai sepi gitu Bang. Ya kan? Karena nonton semua tuh kalau malam. Makanya saya gitu kan, saya mikir, masa sih, padahal saya tuh mainnya memang masih goblok gitu, masih blow on banget ya kan. Masih yang gitu ya kan. Jadi apa waktu itu? Jadi temannya Si Manis. Ya, sama-sama setan kan? Iya, sama-sama setan yang hantunya antah berantah lah, yang nggak jelas statusnya gitu ya kan. Nah, jadi apa ya, perasaan saya mainnya cuma begitu aja, tapi kok kenapa bisa meledak. Yang Abang tahu sendiri kan, saya hobinya cuci mata kan, window shopping kan saya sukanya. Jadi saya tuh ke Tanah Abang, milih bahan tuh dari atas ke bawah, pilih. Nanti saya nggak beli satu pun, saya nggak beli, ngeselin orang kan. Nah itu hal-hal gitu saya tuh yang sampai saya nggak ngalamin lagi tuh Bang. Jadi saya frustrated tuh. Maksudnya kemana saya pergi tuh saya dikerubungin orang gitu. Pernah lagi mau makan itu di kebun kacang, nasi uduk kebun kacang. Itu tuh sampai ambruk loh Bang, dia punya ininya, tempatnya. Karena orang kerumun. Iya, gitu. Pernah lagi ke tetangga sebelah rumah saya gitu. Pakai tetangga kan. Itu sampai dia punya pintu ininya tuh, gerbangnya itu sampai hancur gitu loh, sampai roboh gitu. Sampai ini gimana nih Ji, udah roboh rumah saya. Ya gimana, masa saya nggak boleh bertamu? Dia mau minta ganti kali gitu. Aduh, gitu itu itunya ya maksudnya.
cerita-cerita kenangan waktu awal-awal karir gitu ya. Ya, Kan. tapi meledak ini kan Si Manis. Alhamdulillah. Nah, dari Si Manis keterusan Bang. Dari Si Manis saya main, wah, saya dulu kan suka baca ini kan, cergamnya si Ganes TH. Ya. Nah, produser saya itu mau bikin itu, wah. Heri Topan ini. Ya kan. Itu udah kayak bapak angkat saya banget tuh. Masih ada orangnya? Udah mendiang, sudah mendiang, ya, almarhum meninggal ya kan. Pas dia meninggal tuh Bang sedih banget karena saya tuh kayak macam merasa kehilangan bapak gitu loh. Yeah. Yang saya tuh lagi show di ini tuh di kandangan di Banjarmasin. Ya. Ya kan? Dengar betul, gimana saya lagi nyanyi tuh, dengar kan kaget kan saya nyanyi, terus saya minta pulang hari itu juga. Akhirnya diizinin, waktu lagi kampanye. Saya ini kan memang spesial penyanyi kampanye kan Bang. Yeah. Saya membela siapa yang bayar aja. Kampanye partai politik. Iya. Akhirnya saya balik ke Jakarta dulu. Nah itu saya sedih banget. Kampanye partai politik, partai apa aja kan dulu 3 partai aja tuh Bang. Waktu itu yang banyak booking itu P3. P3. Ya. Jadi langsung jadi pakai baju hijau. Iya. Bayangin kenapa saya pilih P3? Karena di P3 tuh nggak ada artis ya. Oh iya. Jadi saya terus dipakai kemana-mana sampai ke Papua. Iya. Gitu ya, alhamdulillah lah. Nah akhirnya pas beliau mau bikin Si Buta dari Gua Hantu, saya ngotot. Film baru ini. Iya, sinetron baru. Sinetron baru. Ya, Si Buta dari Gua Hantu. Padahal itu sudah ada filmnya kan tahun 80-an. Filmnya ada, dulu Rano Timur yang Rano Timur tahun 80-an ya. Almarhum ya. Ya. Kan dibikin sinetronnya kan. Jadi waktu lagi cari-cari pemain gitu, bos saya ngotot. Pokoknya saya harus ikut gitu. Nggak bisa katanya, lu nggak ada peran lu cocok di sini, nggak bisa pokoknya ikut, nggak mau, saya nggak mau tahu ya kan. Nggak bisa. Akhirnya itu ya, saya tuh mau terima kasih sama almarhum Pak Ganes TH ya. Dia tuh bikin cerita spesial buat saya. Gitu loh. Si Buta dari Gua Hantu. Dia bikin cerita spesial cerita gitu, judulnya Orang-orang Bunian sama Kris Pusaka waktu itu kalau nggak salah ya. Nah itu cerita spesial buat saya. Padahal tuh nggak pernah cerita yang ada di Cergam tuh nggak ada. Jadi dia bikin cerita baru gitu loh. Ya. Dia bikin gitu. Nggak apa-apa, biar aja si Oji ikut katanya ya kan. Nah disitulah saya selain antusiasnya kepengen film action gitu. Saya mau belajar gitu, belajar action sama anak Priok dilatih gitu. Ya waduh, gue nggak pernah belajar seumur hidup. Karena tuh sendiri kan Bang, kalau action tuh kan salah gerak aja gitu. Tahu sendiri kan pemain asli itu kok kayak gede-gede banget kan, tangannya kan berat. Iya. Tepok. Tapi karena ngotot kepengen main film action. Udah langganan kena ini ya kan, salah gerak dikit udah ini. Karena kan mereka nggak bisa speed pelan-pelan, mereka tuh speednya cepet. Ya ini kan di dalam sinetron Si Buta apa? Ya, Si Buta dari Gua Hantu. Itu ada silat-silatnya itu kan? Oh ada Bang, mesti silat lah. Nah akhirnya udah sukses Si Buta dari Gua Hantu. Terus beliau waktu itu bikin lagi Wiro Sableng. Saya ngotot lagi minta ikut. Ken. Nah, lu nggak bisa soalnya ini ceritanya mesti ngomong Jawa. Pokoknya nggak bisa, gue ikut. Gitu. Ikut juga akhirnya. Ikut. Ngomong Jawanya belepotan. Ya. Soalnya yang ngajar sini Jawa Tengah, Jawa Surabaya. Pokoknya yang ngajar. Dan apa yang dia omongin tuh saya nggak ngerti. Apa yang saya ngomong tuh. Iya, pokoknya dialeknya ada tapi nggak ngerti ngomong apa. Jadi apa Bang Oji waktu itu? Jadi namanya si Tole, anak kampung. Tapi anak kampung dia pintarnya gini. Setiap dia masukin satu daerah, misalnya dia di Bali, dia bisa ngomong Bali gitu. Misalnya dia ngomong ini, dia bisa ngomong ini gitu. Ya, si Tole namanya. Si Tole. Tahun berapa itu Bang Oji? Tahun 97. Oh, udah 97 ya? Iya. Mau dekat-dekat reformasi ya? Ya, 97. Nah, saya main di Wiro Sableng ya kan, jadi si Tole. Nah, setelah itu akhirnya produser saya tuh nyerah. Ya udah, ini ada cerita baru. Namanya Si Toloy Bocah Sakti. Si Toloy Bocah Sakti. Itu dari Jair kan, Cergam Jair ya. Nah, udah saya jadi. Di samping syuting itu juga saya ngeluarin album juga, Bang. Udah mulai balik lagi ke nyanyi. Nah, ini kita balik lagi ke nyanyi ya kan, throwback lagi ke nyanyi. Itu waktu tahun 93 akhir 94 gitu. Saya bikin album. Dulu kan waktu saya meledak Si Manis tuh banyak banget produser. Dulu nawarin diri kagak mau ya. Maksudnya dulu nggak laku ya kan. Apalagi dulu kalau misalnya zaman TVRI dulu kan kita sampai ngantri gitu ya kan pengen ikut acara. Enggak. Pokoknya ya siapa yang dia suka aja dia. Oh ya kamu ini ya kamu gitu. Jadi kalau ngantri saya pikir aduh enggak deh gue jadi penyanyi kayak gini kok caranya kamu mesti ngantri kan. Karena saya udah ngerasa gue ngerias juga duit gue banyak gitu ya kan. Lagi nggak mau jadi penyanyi. Nah itu tiba-tiba begitu Si Manis itu meledak, produser banyak banget tawar ini tawar segala macam ya kan. Karena dulu kan yang bikin
soundtracknya tuh kan Cosi Pratama kan. Cosi Pratama. Banyak kali orang bacon ini. Iya. Ini keren Bang Uzi ini. Iya. Akhirnya nggak mau. Saya tahu Cosi Pratama dia punya ini ya, kualitas musiknya tuh memang. Saya kepengen jadi penyanyi itu sesuai dengan kemampuan saya. Saya kan bisa nyanyi soalnya. Karena turunan saya penyanyi semua kan. Ada Odi Agam, ya kan. Ada Amin Ivos, ada tante saya Ivonila Krisna. Bahkan ibu saya tuh dulu bintang radio dulu ya kan. Jadi saya nggak mau yang dulu kan banyak kayak Papa T-Bob suruh bikin lagu lucu-lucu, saya nggak mau. Saya memang mau jadi penyanyi yang berkualitas gitu ya. Akhirnya saya pilih Cosi Pratama. Nah itu lagu saya pertama kali itu sungguh ku tak percaya. Ya alhamdulillah waktu itu walaupun nggak menang Bang, tapi saya masuk nominasi BASF Award dulu. Gitu. Dan itu saya waktu itu dapat juga penghargaan dari Video Music Indonesia. Udah gitu lagi, banyak lah ini ya penghargaan waktu album pertama itu. Bahkan album pertama itu saya ditanya, kan saya dapat bonus tuh. Lu maunya apa? Mau duit apa mau barang? Nah saya kan dulu kan kayak burung kan pindah sana pindah sini. Enggak, saya maunya beli rumah. Nah akhirnya saya beli rumah tuh ya dikasih rumah tuh yang di Bekasi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah dulu orang tua, jadi orang tua saya di Aceh saya bawa ke Jakarta. Tinggallah di Jakarta. Iya, dulu kan Aceh lagi ribut kan, lagi masalah GAM gitu. Jadi saya bawa ke sini, udah. Tahun berapa itu Bang Uzi ya? Udah mulai beli rumah itu ya? Beli rumah itu 95. 95 udah beli rumah nih mundur tadi kan? 97 terus? Iya. 95 terus ya udah terus ya itulah hidupnya ya gitulah. Artis. Jadi artis yang akhirnya saya pernah kejebak dalam dunia star syndrome. Star syndrome ya kan. Ya bayangin kita kan lagi terkenalnya pergi kemana dipuja-puja di ini pasti kita lupa diri dong. Ya kan. Mau bandel tuh kan gampang banget. Sehingga dunia malam itu zaman itu kan lagi marak tuh kan. Zaman ekstasi apa segala macam ya kena juga Bang. Nah, jadi itu tahun 97 tuh kenanya. Star syndrome itu ya. Tapi itu memang lagi terkenal Bang Uzi ya? Terkenal banget ya. Lagi terkenal banget. Apa sih kenapa disebut star syndrome itu? Ya itu kita kan jadi superstar tuh kan jadinya jadi lupa diri. Jadi lupa diri. Lupa diri terus hidup tuh kayak nggak laku besok gitu. Jadi dapat uang habisin, Uang gitu. Padahal saya udah dinasehatin sama abang saya, ini lu begini nih awal kehancuran lu katanya gitu. Tapi saya nggak pedulin abang saya ngomong gitu kan. Saya pokoknya udah foya-foya, pokoknya hidup tuh kayak nggak laku uang tuh kayak nggak laku besok gitu ya kan. Berarti malam juga suka dugem gitu ya? Zaman dulu tuh bayangin itu daerah Hayam Wuruk tuh jajahan saya semua. Nah itu one day Bang, kenapa saya berhenti dalam dunia kayak gitu? Waktu tahun 99 gitu deh. Saya ngaca gitu kan, muka saya tiba-tiba kayak tua gitu. Ya kan. Itu gini ya, saya udah dikasih cobaan sama Tuhan. Pertama mobil hilang lah, apalah gitu. Itu saya tetap bandel gitu loh. Saya pernah kehilangan mobil di kota waktu itu. Ya kan. Terus kan abang saya kan telepon saudara, si Oji kesian banget gitu. Mobilnya hilang, dicuri gini-gini. Terus saudara saya ngomong, hilangnya di mana, Pak? Di kota. Oh iya, biar mampus. Kata saudara-saudara. Iya kan? Itu saya nggak peduli, Bang. Nah, jadi pada suatu hari saya ngeliat muka saya tuh tua. Muka gue kenapa nih ya gitu. Sementara kan kita kan cari uang pakai muka nih kan. Ya kan? Wah, nggak bisa. Akhirnya detik itu juga saya bisa stop. Nah, itu tahun menjelang mau 2000. Sudah nggak saya haramkan saya pergi ke disko-disko gitu ya kan. Nah, udah gitu menjelang umur mau memasuki 40 tahun tuh, 2022. Itu kan saya masih syuting Si Tole Bocah Sakti kan, zaman itu. Saya mikir gini ya, ini gue udah mau 40 tahun. Tiba-tiba saya kebayang omongan Rano Karno. Dulu kan kita ada acara namanya Mega Bintang, RCTI. Mega Bintang RCTI. Kita ada ke 5 kota gitu, keliling-kelilingnya kan. Itu kalau bisa kita naik pesawat gitu, saya selalu bersebelahan sama Rano Karno. Saya sama Rano Karno kan beda cuma setahun aja kan. Terus dia bilang, Ji, kita ini kalau udah umur 40 tahun katanya, kalau kita nggak berubah, akan selamanya jadi anjing gitu kayak gitu. Kata Rano Karno? Iya, ngomongnya kayak gitu kan. Karena jadi wakil gubernur kan. Nah, jadi waktu saya mau menjelang 40 tahun, saya ingat ngomongan dia gitu, iya ya, gue udah mau 40 tahun nih, apa dulu nih ya. Saya start dari nggak ngerokok dulu.
Itu dulu ya. Ya, dari Sebentar, sama Bang Rano Karno sampai sekarang masih lancar komunikasi? Sekali-sekali lah gitu. Sekali-sekali. Dia main ke tempat dia Ya. gitu ya kan. Jadi saya mulai nggak ngerokok. Dan nggak ngerokok itu kan akhirnya saya udah mau clubbing udah gak enak bawa rokok kan. Iya. Nah, udah gitu lagi zaman itu saudara sepupu saya Astri Ivo dia lagi belajar agama gitu ya kan, lagi belajar agama. Saya melulu yang diceramain. Bahan prakteknya kali ya. Jadi bandel ini. Iya. Jadi kan saya melulu diceramahin. Ini nggak kata gue, ini kata Allah loh. Ini dikeluarin. Dia selalu ada Quran dalamnya. Nah, ini bla bla bla. Tapi lama-lama saya jadi ini gitu. Iya juga ya. Akhirnya mulai saya ikut pengajiannya dia gitu, dengerin. Kok enak gitu ya. Maksudnya apa ya? Dengerin ceramah tuh ke ini kita tuh lebih adem, tenang, batin gitu. Jadi gejolak-gejolak yang aneh-aneh yang kayak waktu yang sebelumnya tuh hilang gitu loh, Bang. Ya kan? Akhirnya saya baru belajar ngaji. Ngaji dulu. Iya. Belajar ngaji. Bayangkan umur 40 tahun nggak bisa ngaji kan parah banget ya. Baru belajar ngaji yang alif bata gitu ya kan. Dulu di Aceh bisa gitu. Cuman karena pindah ke ibu kota kan terkaget batin kan lihat ibu kota yang gitu ya kan. Nah, udah gitu lagi. Akhirnya saya belajar ngaji, udah mulai ini. Ya pelan-pelan lah akhirnya saya perbaiki sholat saya. Bayangin dia nggak pernah sholat dulu ya kan. Jadi sholat, jadi ini. Ya alhamdulillah lah sekarang sampai sekarang gitu, Bang. Jadi apa ya? Saya pikir sekarang ini. Jadi Bang Oji sekarang rajin ibadah. Bukan rajin tapi harus. Oh, karena harus usia ya. kan udah menjelang 63 tahun kan. Iya. Udah usia nggak main-main ya kan. Tapi kan tetap dunia artis nggak pernah ditinggal sampai sekarang. Oh, kan? enggak. Bang Oji, kalau boleh diurut ini dari 2002 sampai 2025 ini berapa lagi film yang sudah dibuat yang Bang Oji? Banyak ya Bang. Ada tuh Suster Gepeng, terus Si Manis versi layar lebar. Saya main. Sekarang Si Manisnya tuh namanya Indah Permatasari. Istri dari Ari Keriting. Iya. Nah, sekarang ini? Sekarang ini. Ada lagi filmnya? Ada lagi. Mau dibikin? Iya. Gitu. Bukan mau dibikin, udah dibikin. Udah dibikin, sudah tayang. Iya, terus yang Setan Botak, yang abang nggak datang ya kan. Saya ngomong di sini nggak datang nih, seorang Diolipa saya undang. Sakit hati banget sampai sekarang. Soalnya ada berbenturan acara lain, Bang. Gitu ya. Udah ini, Bang. Ternyata saya nggak diprioritaskan. Jadi pemirsa, ini saya pernah diundang oleh Bang Oji untuk menghadiri acara premier film perdana ya, film Setan Botak. Setan Botak. Nah, jadi saya minta maaf Bang Oji ini nggak bisa hadir pada waktu itu karena bersamaan ada yang mendadak sekali begitu. Ya, padahal kita udah rancang-rancang mau datang juga tuh. Tapi nggak, memang seorang Diolipa ini sibuk banget ya kan. Kita bisa ngobrol dia 15 menit aja udah syukur. Saya ke rumah beliau datang cuman ya saya udah kayak rumah sendiri sih ngambil minum gitu. Bang, ngomong 15-20 menit udah deh cabut ya, udah pergi deh saya. Enaknya supaya ke rumah Bang Dio ini belakangnya tuh ada masjid jadi suka saya betah di situ. Ya, lanjut jadi udah banyak ya film-film yang sudah dibintangi dan tapi dari dunia artis ini sebenarnya akhirnya kan ada yang berhasil. Kemudian hidup panjang dan adem, ada juga yang gagal karena kebawa sama star syndrome tadi ya. Gitu. Jadi gini Bang, kenapa saya mau menceritakan ini? Satu aja intinya gitu loh. Falsafahnya apa ini? Fokus. Fokus karena gini, kita jadi artis, kita udah jadi artis nih, ya kan? Menjadi artis itu gampang, tapi mempertahankannya tuh susah. Nah itu pertama tuh adalah akhlak ya. Attitude itu penting banget dijaga, harus gitu karena sekali ya kita bertemu udah lama kan. Kok misalnya abang lihat saya berkelakuan jelek pasti abang udah gak ilfil kan lihat saya kan. Nah itu demikian juga di dalam dunia film maupun di dunia tarik suara gitu. Jadi penggemar tuh kalau udah ngeliat kita ilfil udah hancur karir kita. Jadi kita memang mesti apalagi sama penggemar kita harus maintain tuh penggemar gitu loh. Harus sering-sering nyapa. Karena apa? Dari mereka kan kita jadi gitu loh. Kalau nggak mereka yang nonton, siapa yang menonton kita kan gitu. Saya berprinsipnya gitu. Makanya kenapa saya tuh rajin balesin misalnya mereka punya ini sebisa saya gitu ya. Apa tuh namanya kayak ininya komen-komen mereka sekali saya balas gitu ya kan. Kok sesempat saya. Karena apa? Saya ngelihat tuh Dewi Persik. Dewi Persik tuh kurang sibuk apa coba?
tapi dia masih sempat balesin dia punya ini. Balas-balas komen-komen ya dia. Kok komen baik dia baik, komen dihajar juga sama dia kan gitu. Komen jahat dihajar-jahatin juga sama dia kan. Yang penting kan komen. Tapi itu menjadi contoh saya, maksudnya gitu. Seorang Dewi Persik aja. Makanya Bang, saya tuh sekarang justru banyak belajar dari anak-anak sekarang gitu loh. Ya muda-muda ya. Iya. Jadi nggak usah malu belajar sama anak-anak muda gitu loh. Kalau mau mempertahankan dunia ini gitu. Jadi kita mesti update terus gitu. Jadi istilah-istilah sekarang atau apalah gitu, kita mesti terus ngikutin zaman, perkembangan zaman gitu. Jadi Bang Oji ini usia udah 63 tahun. Ya. Kemudian kalau boleh tahu yang teman-teman seangkatan di dunia artis siapa aja sih Bang Oji? Dari tahun 90-an tuh? Siapa ya? Yang masih kan ada dia Permatasari. Dia masih berteman. Kita masih intens bertemannya. Iya. Dan saya tuh sama dia tuh akrab sampai sekarang gitu. Nah, perbedaan syuting sekarang sama dulu tuh gitu, Bang. Jadi kalau dulu-dulu bahkan saya itu sama kru film yang zaman dulu tuh kita masih berteman. Bahkan kita ada grupnya gitu loh. Iya. Terus apalagi sama pemain-pemain lama. Nah, kalau sekarang ini memang zamannya beda sih ya. Jadi kalau misalnya di lokasi, karena memang juga suasana syutingnya beda gitu. Karena gini, kita di lokasi Bang, nggak langsung datang ini skenario. Ya. Kita nunggu skenario nih. Nah, tiba-tiba skenario datang, ya baca katakan. Itu cuma dikasih 10 menit. Ya take. Ya. Nah, kok mereka mungkin masih muda, gampang dong ngapalin dialog. Nah, kayak saya kan udah kakek-kakek. Ya kan? Ngapalinnya, aduh ya kan. Tapi alhamdulillah, jadi saya terpacu gitu loh. Iya. Jadi saya timbul adrenalin saya, timbul saya punya semangat untuk ya gitu. Jadi nggak perlu malu belajar sama anak muda. Kan kalau zamannya Bang Oji juga, Bang Roy Martin juga lebih dulu lagi ya. Lebih lama lagi. Bang Rano Karno juga lebih lama. Dia lebih lama lagi. Tapi mereka masih juga main film nih. Masih. Iya. Sampai sekarang ya. Masih. Ya itu. Saya ngikutin, apalagi saya tuh ingat kata-kata Roy Martin ya. Iya. Tuh Roy Martin tuh kan bilang, pernah dia diwawancara di mana gitu, saya baca gitu kan. Dia bilang, ketika kita di puncak, ya kita siap-siap untuk turun. Karena nggak ada lagi, habis puncak apa? Kan nggak ada lagi. Pasti turun lagi. Turun. Ya. Nah, kita mesti siap mental. Pasti banyak yang mau naik juga kan. Nah, itu saya udah, makanya waktu saya lagi tenang-tenangnya tuh saya udah, gue lagi udah di up nih, udah betul-betul di atas. Ya udah siap-siap untuk meluncur ke bawah lagi. Makanya saya ya alhamdulillah nggak ada sindrom, nggak ada star syndrome, udah semuanya udah ini ya, udah berlalu gitu. Berlalu ya. Dan sampai sekarang masih aja. Ya sekarang ya easy going aja Bang, kayak air mengalir, udah nggak ada ambisi. Sekarang kegiatan Bang Oji ini yang sifatnya saya kebanyakannya tuh nyanyi ya, kebanyakan nyanyi show ke daerah-daerah. Kayak kemarin saya nyanyi di Pekalongan, ya gitu-gitulah. Nanti ke Medan, ke Banjarmasin, ya ke daerah Kalimantan. Ya, gitu, penyebaran se-Indonesia ya. Ya, alhamdulillah saya keliling Indonesia gratis. Gratis. Dan ini ya buat kalian semua ya, kalian harus keliling Indonesia. Buat semua masyarakat Indonesia. Iya, buat seluruh masyarakat Indonesia, buat anak muda terutama ya. Kalian harus sering-sering, rajin-rajin keliling Indonesia. Karena dengan kalian keliling Indonesia, baru kan timbul cinta tanah air. Ya. Nah, karena Indonesia itu unik banget. Sedikit kita ngelangkah udah beda lagi, dia punya adat budayanya. Karakter budaya, bahasa juga berbeda. Beda banget. Sama sopan santun. Ya, itu beda. Bedanya. Gitu. Jadi unik gitu loh, unik banget. Ya. Kayak kemarin tuh saya bikin video klip sama Merdi. Merdi itu sekarang juga desainer hebat. Yang tadi Merdi Siombing tadi. Iya. Sekarang udah. Jadi dia jadi desainer terkenal banget yang bayangin bisa dia punya selendangnya sampai ratusan juta. Nah, teman gitu. Dikontrakan ya, dan di masa lalu ya. Dan kita sampai until now tuh masih yang intens lah gitu. Jadi bahkan kita ada rencana mau bikin single ya. Nah, makanya kemarin tuh syutingnya di Danau Toba, terus di Medan. Single lagu ini. Ya, kita nyanyi. Yang nyanyi Bang Oji. Berdua. Oh, berdua. Bang Merdi sekarang ikut jadi penyanyi juga. Dia memang penyanyi, dia suaranya memang bagus. Oh, bagus suaranya. Dia suaranya tuh kan kayak Johnny Mathis gitu loh. Iya. Nah, gitu. Jadi nanti kita mau mau ngeluarin single kita ya, mohon doanya lah. Ya. Jadi pemirsa, kita akan ikut berdoa ya buat Bang Oji Saputra ya, karena ada single baru yang akan muncul dalam posisi Bang Oji sebagai penyanyi. Yang dulu mau dilupakan juga, tapi sekarang kembali lagi. Enggak, dulu kan gara-gara saya tiba-tiba meledak sinetronnya, banyak produser yang nawarin saya kan. Akhirnya jadi penyanyi lagi. Padahal udah nggak laku kemarin dulu. Bahkan saya udah berapa kali dapat penghargaan. Misalnya kan saya pernah ngeluarin lagu dangdut, album dangdut, itu saya dapat AMI Award juga.
terus apa lagi ya, gitu-gitu deh. Padahal yang pertama gagal itu ya. Gagal. Pertama, tapi dari kegagalan itu timbullah keberhasilan sampai saya sekarang. banting setir. Tapi sekarang kembali lagi kan? Kembali lagi. Bahkan ya profesi utama ya nyanyi. Nyanyi ya. Nyanyi tetap, main film tetap, membintangi film tetap. Ya, yang enggak jadi perias aja enggak jadi lagi. Tata rias, perias lagi sudah enggak. Kecuali kalau dia lupa minta saya merias. Itulah pemirsa cumi-cumi.com, sekelumit kisah dari seorang artis yang memang sangat terkenal pada masanya dan sampai sekarang. Masya Allah. Dan kemudian sangat teratribusi dengan film Si Manis Jembatan Ancol, Bang Oji Saputra. Mudah-mudahan ini menjadi perenungan dan hikmat dan pembelajaran buat pemirsa. Bang Oji menjadi contoh yang baik dari artis yang ada di Indonesia. Terima kasih pemirsa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.